Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang difusi inovasi. Apa itu difusi inovasi? Yuk simak penjelasan kami. Difusi inovasi adalah suatu proses penyebaran serapan ide-ide yang baru dalam upaya merubah suatu masyarakat yang terjadi secara terus-menerus dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu kurun waktu ke kurun waktu yang berikut, dari suatu bidang tertentu ke bidang yang lainnya kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Tujuan difusi inovasi yaitu diadopsinya suatu inovasi oleh anggota sistem sosial tertentu. Sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi, sampai kepada masyarakat. Dalam proses difusi inovasi terdapat 5 tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap pengetahuan. Tahap ini merupakan tahap penyebaran informasi tentang inovasi baru, dan saluran yang paling efektif untuk digunakan adalah saluran media massa. Yang kedua, tahap persuasi. Dalam tahapan ini, individu membentuk sikap yang menyetujui atau tidak menyetujui inovasi tersebut. Yang ketiga, tahap pengambilan keputusan. Tahapan ini, individu terlibat dalam aktivitas yang membawa pada suatu pilihan untuk mengadopsi inovasi tersebut atau tidak sama sekali. Yang keempat, tahap pelaksanaan. Tahapan ini hanya searah jika pada tahap sebelumnya individu memilih untuk mengadopsi inovasi baru tersebut. Dan yang kelima adalah tahap konfirmasi. Tahap ini adalah tahapan di mana individu akan mengevaluasi dan memutuskan untuk terus menggunakan inovasi baru tersebut atau menyudahinya. Terdapat 4 elemen difusi inovasi, yaitu inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu, dan sistem sosial. Terdapat 3 model proses komunikasi dalam proses difusi inovasi, yaitu model komunikasi 1 tahap, model komunikasi 2 tahap, dan model komunikasi banyak tahap. Tahapan komunikasi kesehatan pada difusi inovasi. Yang pertama yaitu program e-health. E-health merupakan penerapan e-government dalam pelayanan publik di bidang kesehatan. Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi. E-health adalah solusi bagi permasalahan volume antrian pasien pada setiap hari kerja. Cukup terhubung dengan koneksi internet dan mengakses aplikasi e-health, warga bisa mendaftar puskesmas atau rumah sakit dan bisa datang berobat sesuai jam yang tertera di nomor antrian. Yang kedua yaitu Posyandu Peduli Tumbuh Aktif Tanggap atau TAT. Posyandu Peduli TAT merupakan wadah pemberdayaan keluarga yang memberikan layanan, pemantauan, dan pola asuh TAT pada anak balita. Keberadaan Posyandu Peduli TAT merupakan pengembangan jenis layanan yang diselenggarakan oleh posyandu pada umumnya. Pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, serta saling memperkuat kegiatan dan program untuk kelangsungan pelayanan kesehatan ibu dan anak di posyandu. Secara umum, kegiatan di Posyandu Peduli TAT difokuskan pada pemantauan dan pola asuh TAT pada anak balita. Secara umum, kegiatan di Posyandu Peduli TAT difokuskan pada pemantauan dan pola asuh TAT pada anak balita. Adapun jenis layanan yang dilakukan meliputi memantau pertumbuhan anak, memantau keaktifan anak, memantau bagaimana respon anak terhadap lingkungannya, mempelajari temperamen anak balita, serta upaya memberikan pola asuh TAT yang tepat bagi anak balita, kemudian menemukan dini mungkin adanya permasalahan TAT pada anak balita, kemudian menyelenggarakan layanan konsultasi bagi orang tua yang mengalami permasalahan dengan TAT anak balita, dan yang terakhir membimbing orang tua untuk melakukan berbagai jenis kegiatan stimulasi TAT sehingga anak balita meningkat kecerdasannya. Kelebihan dan kekurangan teori difusi inovasi. Kelebihan dari teori difusi inovasi. Pertama, terdapat kerjasama yang baik antara kelompok adopsi yang cepat menerima inovasi dengan kelompok adopsi yang susah menerima inovasi. Kedua, dalam pengambilan keputusan digunakan alur yang kompleks meliputi tahap munculnya pengetahuan, tahap persuasi, tahap keputusan, tahap implementasi, dan tahap konfirmasi. Dalam tahap ini didapatkan hasil apakah inovasi akan diterima atau ditolak. Kelemahan dari teori difusi inovasi. Pertama, kelompok adopsi terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang mudah menerima inovasi seperti pengadopsi awal, dan ada yang sangat sulit untuk mengadopsi inovasi seperti lagat. Kedua, membutuhkan pesan dan saluran komunikasi yang tepat dan bisa saja berbeda dari setiap kelompok adopsi. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dengan baik. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.